10 Sari Nasihat Bunda Suci Guangmu bagian keempat. 4. Bila dapat membedakan di antara yang sejati dan palsu, maka ia akan terlepas dari tumimba lahir ke dunia lagi. Selagi masih di dunia fana, cepat-cepatlah berbuat kebajikan dan menyebarkan kebenaran. Ikut serta menyadarkan umat lainnya mengenai arti kebenaran. Nasihat keempat menyadarkan para benih Buddha dapat mengutamakan membina Tao yang sejati, bahwa dunia fana ibarat samudra penderitaan yang luas bergelora. Nyawa manusia seperti tunas serangga yang sulit dipastikan kelangsungan hidupnya. Siapa yang dapat mengelak cengkeraman dewa maut yang bermukim di alam baka? Demi kelangsungan hidup, manusia mencari nafkah, tak tentu arahnya. Ibarat seekor kuda atau sapi yang berlari di padang tandus yang luas untuk mencari rumput. Puluhan tahun bergelut di antara lahir, tua, sakit, dan akhirnya mati. Peristiwa yang dialami manusia dalam kehidupannya seperti air embun di atas daun atau bunga yang hanya bertahan keberadaannya di pagi hari sebelum matahari terbit. Dalam kehidupan yang amat singkat ini, manusia hanya tahu mengejar harta dan mulia, terbelenggu oleh impian kasih sayang istri yang cantik dan putra-putrinya yang tercinta. Sebenarnya, dunia fana merupakan kehidupan yang penuh akan macam-macam penderitaan. Manusia telah dikuasai oleh 7 jenis perangai dan 6 jenis nafsu. Walaupun Anda telah memiliki harta yang banyak, juga memiliki sawah yang maha luas, tiap hari memanen beras yang berlimpah ruah, tetapi yang dimakan sehari-hari hanya seliter saja. Walaupun telah membangun rumah gedung yang besar dan mentereng, sebenarnya tubuhnya hanya membutuhkan tempat yang kecil saja untuk tidur. Tak mungkin satu orang tidur di 2 ranjang sekaligus. Walaupun Anda telah menumpuk uang emas setinggi gunung, tetapi saat meninggal dunia, tak mungkin dapat membawa sepeser pun. Walaupun Anda berpakaian baju sutra yang bagus dan mahal harganya, fungsinya hanya untuk melindungi badan dari serangan hawa dingin dan angin saja. Walaupun Anda setiap kali makan adalah masakan yang enak-enak dan sering berpesta pora, demi selera telah tega membantai makhluk Tuhan, lalu memakan dagingnya. Perbuatan ini sungguh besar dosanya. Walaupun Anda melewati hari-hari dengan sukacita,
tetapi 100 tahun pun serasa hanya sekejap. Walaupun Anda memiliki istri dan selir yang rupawan dan putra-putri yang pandai, tetapi di alam baka tak mungkin dapat berjumpa kembali dengan mereka. Bila mengingat dunia fana yang penuh noda itu, sungguh membuat hati sedih dan menangis. Semoga Ananda sekalian jangan sampai sesat lupa daratan. Dunia fana ibarat sebuah panggung sandiwara, hubungan ayah, ibu, anak, dan lain-lain, semuanya hanya sesuatu kejodohan saja. Bila seluruh anggota keluarga dapat sadar, lalu bersama-sama membina diri dengan Tao atau Siu Tao, sama-sama bahu-membahu berbuat kebajikan untuk mengumpulkan pahala, tentu dapat sama-sama kembali ke kampung halaman di surga. Bila sekeluarga di dunia fana dapat membina diri dengan Tao yang sejati, sungguh sesuatu hal yang sangat mulia. Setelah mengumpulkan banyak pahala dan saatnya telah tiba, maka sekeluarga akan kumpul bersama di surga. Peristiwa ini sejak dahulu kala tak mudah terjadi. Disayangkan umat manusia di dunia yang fana tak mau sadar. Meskipun sudah berkedudukan mulia, masih ingin mendapatkan kedudukan lebih puncak lagi. Yang sudah kaya raya masih merasa kurang puas. Dengan rakusnya mengejar harta dan mulia, sehingga lupa akan satu hal yang lebih penting bagi dirinya, yaitu melepas dirinya dari penderitaan kelahiran dan kematian, sehingga akhirnya tak terasa sudah harus menghadap penguasa neraka. Kepada mereka yang sudah sadar, harap cepat-cepat membina diri dengan Tao, sehingga menemukan hati nuraninya untuk kelak kembali ke surga. Mereka yang tetap bandel dan sesat pasti merasakan penderitaan neraka. Jalan ke surga atau jalan ke neraka, terserah masing-masing orang memilih. Bila salah memilih, akan sengsara selama-lamanya. Penderitaan di neraka sungguh sulit dilukiskan dengan kata-kata. Di hadapan cermin kejujuran, engkau tak mungkin menyembunyikan perbuatan dosa. Perbuatan kebajikan akan mendapatkan balasan rejeki di kehidupan yang akan datang. Tetapi ganjaran rejeki habis tetap harus menuju ke neraka. Bila berbuat jahat tak mungkin dapat membohongi dirinya sendiri, maka akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Ada yang harus mendaki gunung belati, ada yang harus terjun ke dalam kuali berisi minyak yang mendidih, dan macam-macam hukuman yang tak terdapat di dunia fana. Ada yang harus dipotong dengan gergaji besi atau dilindas dengan molen baja. Membiarkan anjing yang ganas
melahap daging dan darahnya. Banyak juga yang berusia tua atau muda yang harus terjun dari jembatan penasaran. Di dalam 18 lapis alam neraka terdapat macam-macam hukuman yang sangat mengerikan. Penderitaan yang dialami para pidana sungguh sulit dilukiskan dengan kata-kata. Pepatah mengatakan, salah satu langkah saja dapat mengakibatkan penderitaan selamanya. Sungguhlah tepat, kehilangan raga sebagai manusia akan mengalami macam-macam penderitaan dan sulit kembali ke alam surga. Sebab itu, patuhilah nasihat laumu. Dengan penuh semangat membantu Tao, tegakkan cita-cita setinggi langit, bulatkan hati sekeras baja, tak mengenal menyerah, melaksanakan ikrar suci. 7 tingkat leluhur siang dan malam menanti pertolongan dari keturunannya, guna mengakhiri penderitaan tumimba lahir. Mereka mengharapkan keturunannya yang berada di dunia fana secepatnya mengumpulkan banyak pahala agar melintaskan mereka dari penderitaan. Tak apalah kalau hanya engkau seorang diri yang sesat, kemudian terjerumus ke alam neraka, tetapi mengakibatkan leluhur kalian semuanya tak dapat ditolong dan terus-menerus menderita di neraka, mereka pasti sedih tak terhingga. Penderitaan selama 60.000 tahun lamanya sungguh mengerikan. Mereka harus menunggu 129.600 tahun lagi, waktu diadakan pelintasan secara umum, baru ada kesempatan mendapatkan Tao yang sejati. Satu hal yang sulit dipastikan ialah, apakah saat itu engkau masih berwujud sebagai seorang manusia? Lebih baik memanfaatkan saat sekarang membina diri dan langsung dapat menuju ke alam surga. Menemukan hakikat kebenaran, mensucikan hati untuk kembali ke sisi Tuhan. Sampai di sini nasihatku yang keempat, dan istirahatlah sejenak. Harap dihayati makna yang terkandung dalam nasihat-nasihat tersebut. Demikianlah 10 sari nasihat Bunda Suci Huangmu bagian keempat. Keterangan: 7 perangai adalah senang, marah, sedih, gembira, cinta, benci, nafsu. 6 jenis nafsu adalah melihat, mendengar, mencium bau, mencicipi rasa, sentuhan, dan pikiran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.